Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah kuburan tua yang sudah puluhan tahun tak terurus. Pagar besinya berkarat dan miring. Rumput liar tumbuh subur, bahkan ada beberapa nisan yang nyaris tertelan tanah. Orang-orang desa jarang melewati tempat itu, apalagi saat malam. Konon, dulunya kuburan itu adalah makam keluarga bangsawan di masa kolonial. Kepala keluarga mereka, Raden Wirajaya, terkenal kejam. Ia meninggal secara misterius bersama istri dan putrinya yang masih remaja, Sari Ayu. Cerita beredar bahwa mereka dibunuh oleh penduduk yang marah karena kelakuan bengis sang Raden. Namun kematian itu tidak membawa ketenangan bagi arwah mereka. Banyak warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian putih lusuh berkeliaran di antara makam pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara tangisan diiringi aroma melati menyengat, bahkan beberapa pernah melihat tanah makam bergerak seperti sedang bernafas. Suatu malam, 3 pemuda desa, Dika, Rian, dan Bayu, memutuskan untuk menguji nyali. Mereka membawa 2 senter dan ponsel untuk merekam pembuktian bahwa semua cerita itu hanya mitos. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka tiba di gerbang kuburan. Pagar besi yang seharusnya terkunci ternyata terbuka, berderit pelan saat mereka dorong. Begitu melangkah masuk, hawa dingin menusuk tulang dan suara jangkrik di luar pagar lenyap seketika, digantikan oleh keheningan aneh. "Serem juga ya," gumam Bayu sambil tertawa kaku. Cahaya senter mereka menyorot nisan-nisan tua. Beberapa bertuliskan tahun kematian 1800-an. Angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur bunga melati, semakin kuat saat mereka berjalan lebih dalam. Di dekat makam besar berukir nama keluarga Raden Wirajaya, Rian menghentikan langkah. "Kalian dengar nggak?" bisiknya. Dari arah belakang makam, terdengar suara perempuan menangis pelan. Tangisnya lirih, seperti menahan sakit yang luar biasa. Bayu mencoba meremehkan. Mungkin suara dari rumah sebelah. Tapi Dika menegaskan, di sekitar sini nggak ada rumah, cuma kuburan. Tangisan itu semakin jelas. Lalu terdengar langkah kaki pelan, menyeret, seperti seseorang yang kakinya tertahan. Senter Dika tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti mereka.
tiba-tiba berteriak, "Di belakang kita!" Mereka menoleh serentak. Dalam kegelapan samar, tampak sosok perempuan berambut panjang menjuntai, mengenakan kain putih kotor penuh tanah. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari sela-selanya mata merah menyala menatap lurus. Suara lirih namun dingin keluar dari mulutnya. "Kenapa kalian datang? Ingin menemaniku?" Tanpa menunggu jawaban, tanah di sekitar kaki mereka mulai retak. Tangan-tangan pucat keluar dari bawah tanah, meraih pergelangan kaki Dika dan Bayu. Sentuhan itu dingin seperti es. Jeritan pecah. Mereka berlari membabi buta menuju gerbang, tapi entah bagaimana, jalan keluar terasa semakin jauh. Di setiap sisi muncul bayangan orang-orang berpakaian zaman dulu, wajah pucat dan mata kosong, berdiri diam memandangi mereka. Aroma melati semakin menusuk hidung, membuat dada terasa sesak. Di tengah kepanikan, Dika sempat melihat sesuatu. Di makam besar keluarga Raden, ada nisan kecil bertuliskan Sari Ayu 15 tahun. Di bawahnya terukir samar kalimat, "Dikubur hidup-hidup demi menjaga rahasia." Seketika ia sadar arwah perempuan tadi adalah Sari Ayu, korban kekejaman ayahnya sendiri. Konon, ia dibunuh agar tidak membongkar aib keluarga kepada warga. Akhirnya mereka sampai di gerbang. Aneh, pagar yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Tapi dalam kepanikan, entah bagaimana mereka berhasil melompatinya. Begitu kaki menginjak tanah di luar pagar, suara tangisan langsung hilang dan suasana kembali seperti semula. Mereka terengah-engah, saling memandang tanpa kata. Namun, saat Bayu melihat layar ponselnya yang merekam sepanjang perjalanan, wajahnya pucat pasi. Di rekaman itu, sepanjang mereka berjalan, ada sosok perempuan berambut panjang yang selalu mengikuti di belakang, bahkan saat mereka lari. Sejak malam itu, tak satu pun dari mereka berani mendekati kuburan tua di ujung desa. Tapi kadang, di tengah malam, mereka masih bisa mencium aroma melati. Seakan Sari Ayu masih mencari teman untuk menemaninya di sana.